Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Thalha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran ketiga pada kurban, yaitu penjelasannya dulu pengertian dan hukum kurban. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak, kita buka ya di halaman 29 sampai ke halaman 31. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Nah, kurban ini disebut juga al-udhiyah, yang artinya binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau haji. Jadi, Nahar itu adalah haji. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Menurut istilah syara' atau hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi diniatkan dengan izin Allah. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari tasyrik karena Allah SWT untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang kemudian disyariahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima di sisi Allah SWT. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya di halaman 30. Di sini ada hukum kurban. Berkurban hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja sih Bu syarat-syarat ketika kita berkurban? Syarat-syarat ketika kita berkurban adalah pertama, Islam. Kita harus Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan hamba sahaya. Jadi kita tidak diperbudak oleh orang lain. Yang ketiga, mampu untuk berkurban. Yang keempat, balik lagi berakal. Dari kurban ini, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 dari ayat 1-3, yang bisa kalian lihat di halaman 30 ya, bunyinya anak-anak. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bisa kalian lihat di halaman 31 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqribanna musallana. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka jangan ia mendekati tempat sholat kami. Yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Ukuran mampu berkurban hakikatnya sama dengan kemampuan seorang hamba mengeluarkan sedekah, yakni mempunyai kelebihan harta atau uang setelah terpenuhi semua kebutuhan pokok bagi seseorang. Nabi Muhammad juga bersabda
yang ada di halaman 31 lagi anak-anak ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu bin nakhri wa laysa biwajib, yang artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, aku disuruh menyembelih kurban. Kurban itu sunnah bagi kamu sekalian. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum sunnah bisa menjadi wajib oleh salah satu sebab. Yang pertama, jika seorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau membeli hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Demikian anak-anak yang bisa Ibu jelaskan dari kurban, dari pengertian kurban dan hukumnya. Di sini Ibu akan memberikan tugas, ada 4 tugas untuk kalian, dan dijawab dengan baik ya anak-anak. Yang pertama, kapan berkurban dilaksanakan? Yang kedua, tuliskan surat Al-Kautsar ayat 1-3 beserta artinya. Yang ketiga, mengapa sesuatu yang sunnah bisa menjadi wajib? Dan yang keempat, apa hukum berkurban? Demikian yang bisa Ibu berikan penjelasan hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.